tetap kalau kena cicil damage kena stun sih kayaknya ambiar juga gitu. Dan Yuzong yang dipick oleh tim EVX Voice Digi bersama dengan Kari agak sedikit di nerf ya. Agak sedikit di nerf untuk pasifnya, but kita akan saksikan saja. Ini bisa meltdown semuanya sih. Iya, semuanya. Meltdown semuanya. Paling susah ngejar Irithel aja sih. Jangan sampai kena stun. Karinya jangan sampai kena stun, kena Molina Smooch, Molina Blitz. Wah udah, satu paket itu bisa instan banget. Iya. Jadi harus safe sekali. Belum lagi ketarik Ruby. Iya. Dia mau ya antara flicker sama pre-buy. Ruby kayaknya enakan di roam sih. Dan yap, Cici bakal menjadi pilihan selanjutnya. Karena kalau Ruby head to head Yuzong tuh jujur berat, capek banget. Mengingat spell fab dari Yuzong itu jauh lebih kerasa dibandingkan dari Ruby yang butuh banget itemization. Dan kalau ngomongin Cici, ini menurut aku hero late game. Dia bakalan berat ya untuk di awalnya, tapi nanti ketika udah jadi, udah punya item, siap-siap aja. Tapi buat di awal pokingnya emang nyebelin ya. Pokingnya iya, ya. Buat di awal. Cuma bisa diseruduk sih gue rasa sama Yuzong juga. Itu dia masalah. Buat di awal seharusnya. Dan dari draft pick untuk prediksi, Nevin, predik susah ya. Aku IVX Swasti Karimot Tiger Wong White Eagles. Oke, yeay. Tiger beneran gue nggak pengen biar beda, Bang, tapi gue kayaknya enak lihat di Tiger Wong White Eagles sih. Walaupun memang banyak catatan-catatan yang harus diperhatikan gitu dari tim Tiger Wong White Eagles. Dan kita sudah masuk ke game yang pertama antara tim EVX Voice Digi versus tim Tiger Wong White Eagles. Yap, ini dia dari Guinevere yang akan letakkan di arah jungler. Apalagi mereka ngebawa sosok Matilda juga yang seharusnya Matilda ini bisa dimaksimalkan buat ngeinvasi jungle dari Ruminate itu sendiri. Early-nya kalau misalnya mereka bisa mainin agresif, akan mempermudah banget sih buat EVX Voice Digi. Ditambah lagi mereka punya Lilia di tangan dari seorang Nate, clearing wave cepat, bahkan early damage pun akan sangat terasa juga, membuat Zenaya juga harus mundur di area early game. Dan ini sudah bisa dibilang memberikan space tambahan lah buat kedua belah side lanernya. Ini tuh buat di awal kalau mau agresif enak banget sebenarnya dari tim EVX Voice Digi, dan seperti itu akan dilakukan di mana Devco sudah berada di bagian atas. Miro sepertinya akan diancam dan Zenaya pun berjalan ke atas untuk membantu adanya seorang Miro. Tapi Devco ternyata mengetahui hal tersebut dan cicilan damage kembali masuk ke dalam tubuh dari seorang Zenaya, Nevin. Naira juga udah mulai melakukan rotasi ke area top lane. Nanti kita bakal melihat juga turtle yang pertama. Ini kayaknya bisa dikontes langsung, mengingat kedua belah junglernya juga punya efek sisi yang lumayan besar dan damage early yang lumayan besar. Cuman yang jelas pressure ke Ramiro ini harus terus-menerus dilakukan sih. Jangan sampai Irithel-nya udah punya itemization duluan, karena itu akan mempermudah inisiasi kejutan dengan Emo Vended bersama seorang Zenaya juga nantinya. Oke, dan sebenarnya akan ada penyerangan akan dilakukan oleh 3 pemain dari tim EVX Voice Digi. Sudah bersiap-siap, namun rupanya hanya untuk mengambil jungle dari tim Tiger Wong White Eagles. Sudah ada arus yang membawa ke bagian bawah karena 6 detik lagi akan ada turtle yang pertama dan bisa diperebutkan oleh kedua tim ini. Dimana kita lihat posisi dari Ruminate sudah mulai diketahui, Angry Gloom sudah dikeluarkan, dan kita lihat connect tadi migration-nya, dan Ruminate yang tertangkap basah langsung dieliminasi dengan sangat cepat. First blood didapatkan oleh tim EVX Voice Digi, Nevin. Posisi Ruminate gak terlalu bagus sih untuk ada di area tersebut, apalagi kalau kita perhatiin juga tadi para pemain lainnya dari TWE White Eagles itu belum ready sama sekali buat kontes ke arah turtle, membuat EVX Voice Digi gak cuma dapetin eliminasi, tapi mereka juga berhasil mendapatkan objektif turtle. Dan dengan gold yang lebih banyak, ini akan memberikan tambahan lagi buat para pemain EVX Voice Digi yang bisa melakukan cepat ke area top lane. Tabrakan sudah terjadi juga. Circling Eagle dan Yuffie harus membuka satu buah flicker karena terlalu dekat posisinya, dan ada pause terlebih dahulu. Oke, sebenarnya terjadi permasalahan sedikit yang akan difix dengan sesegera mungkin. Tapi untuk di awal tadi kalau kita lihat apa yang terjadi antara tim EVX Voice Digi dan juga tim dari Tiger Wong White Eagles, itu benar-benar neken banget. Dan tadi Ruminate
Mungkin posisinya mau ngejebak tapi nggak bisa karena kelihatan 3 pemain yang langsung secara bersamaan ke bagian bawah cek rumput, ada Ruminet dihajar pakai Angry Gloom, selesai sudah. Iya. Dipegangin kakinya sih kalau ada Matilda mah. Soalnya ada Violet Requiem juga kan, jadi kayak banyak banget nih efek sisi yang udah masuk ke arah Martisnya. Yap. Terus ditambah lagi dengan adanya Matilda, jujur ya, Ney itu jadi bisa kemana aja cepet banget. Kayak Betul. fast track aja, dia mau ke atas, mau ke bawah selalu ditemenin juga sama Matildanya. Dan kita akan langsung kembali lagi masuk ke dalam line of dunk. Yap. Dan tadi peperangan rupanya tidak dilanjutkan kembali oleh EVX Voice Digi dan juga tim Tiger Wong White Eagles. Mereka menarik diri kembali. Kalau dilihat untuk sementara di bagian mid tidak ada gangguan yang begitu signifikan terjadi, tapi sudah ada gap level terjadi antara mid laner kedua tim, di mana kita lihat Ney sampai harus menggunakan Black Shoes tapi ke arah belakang. Ruminet mencoba untuk menghajar Ney, langsung di decimate. Walaupun tidak tepat, yang penting dapat 1 nyawa. Molinanya connect, migrationnya gagal memang, dan Ruminet mencoba untuk lolos dari kematian. Rupanya berhasil untuk menghindari Violet Requiem yang diinisiasikan oleh Eira. Iya, posisi ini lagi-lagi nggak terlalu bagus ya di momen tersebut. Apalagi untuk nge-trigger Black Shoes-nya, Yep. itu nggak enak banget. Dia malah kembali lagi ke tempat yang mempermudah Tiger Wong White Eagles untuk ngedapetin momentum. Dan mereka juga harus benar-benar perhatiin damage output yang bisa diberikan oleh seorang Nana ini nggak main-main. Bisa langsung nge-burst down, dan Aura sudah mulai ada di area top lane juga kali ini. Devo bakal coba untuk memberikan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Mereka kalah dari segi kuantitas, dan sepertinya hal ini tidak akan dipaksakan oleh para pemain dari EVX Voice Digi. Betul. Jadi agak sedikit narik, 20 detik lagi akan ada turtle. Objektif akan diupayakan oleh kedua tim ini. Walaupun kalau kita lihat Devgos masih ada di bagian atas. Coba untuk bertahan, turret mulai dicicil-cicil oleh seorang Miro Zenaya. Menjadi garda paling depan untuk menampung damage dari UP dan juga Devgos. Dan di bagian bawah masih sibuk tentu. Belum ada pergerakan yang signifikan. Tapi tadi sepertinya sudah ada pergerakan di bagian bawah dari pemain West Digi. Muffin tadi bersama dengan Devgos sudah melakukan setup dari Kazi, mencoba mengusir pemain-pemain dari tim EVX Voice Digi. Purple udah ready banget tuh, dan Black Dragon Force sudah diinisiasikan. Masih akan menyerang menuju ke bagian EVX Voice Digi, di mana Migration connect menuju ke arah satu pemain, tapi Zenaya masih bisa untuk bertahan. Rubinet menjadi incaran utama, namun masih bisa lolos dari kematian. Tapi Kazi yang ada di bagian belakang tertinggal oleh rekan-rekannya, dipunish oleh tim EVX Voice Digi, Nevin. Iya, starting out yang bagus ya dari sosok Yuzong yang dibawakan seorang Mevin. Petrify-nya connect karena 2 pemain, dan dengan satu momen tersebut akhirnya TWR White Eagles mau gak mau harus mundur, dan mereka harus kehilangan Kazi yang sedikit tertinggal di bagian belakang. Akibatnya turtle yang kedua kembali lagi bisa disecure oleh EVX Voice Digi. Hati-hati, ada sedikit invasi yang sudah mulai dilakukan oleh seorang Ruminet, dan belum ada informasi yang diperoleh oleh para pemain dari EVX Voice Digi. Dan pressure di area top lane ini nggak berhenti-berhenti. TWR White Eagles benar-benar pengen ngedapetin 1 gol auto trade, dan mereka pengen Mironya bisa kaya lebih dulu, dan terbukti dari skill leveling Miro udah ada level yang ke-8. Waduh, lihat itu migration akan naik dan dihajar habis-habisan dengan Angry Gloom. Ternyata Ney berhasil untuk mendapatkan kill. Zenaya pun harus tumbang di tangan tim EVX Voice Digi. 2 pemain down tanpa pertukaran. Dari Devgos mencoba untuk maju ke bagian depan. Sekling Eagle masih belum digunakan karena tadi sudah digunakan di bagian belakang, masih agak sedikit delay. Dan pressing akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim EVX Voice Digi menuju ke bagian top lane dari Tiger Wong White Eagles. Benar-benar dimakan secara langsung ya, inisiasi yang tepat banget dari seorang Eira. Lagi-lagi seperti biasa, Violet Requiem-nya akhirnya memakan korban, bahkan 2 total pemain yang kali ini harus hilang. Iya. 1 outer threat bahkan di area top lane pun harus ikut diruntuhkan oleh pemain dari EVX Voice Digi. Sejauh ini mereka menang dari arah objektif. Udah gitu mereka dari segi gold pun sudah mulai unggul sekitar 3.000-an. Jadi next target TWR White Eagles harus benar-benar menjaga mid lane mereka dengan inisiasi yang lagi-lagi terbuka. Untungnya masih ada pasif dari seorang Aura. Penyerangan terus dilakukan. Rubinet menjadi orang paling depan seperti Zenaya menampung damage, tapi akan dihajar habis. Yupi berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi. Kazi mundur ke bagian belakang. Mid akan segera diancam oleh pemain-pemain dari tim EVX Voice Digi. Namun rupanya mereka membatalkan itu dan kembali untuk melakukan farming manja karena turret di bagian bawah dari tim EVX Voice Digi berhasil untuk diruntuhkan. Nah, ada Emo Vendetta yang tadi sempat dibuka sama seorang Zenaya, tapi ternyata tuh malah ngebuat dia sendiri harus ke take down. Damage area yang dimiliki oleh EVX Voice Digi juga besar banget, tambah lagi tadi
zoning out Mavin-nya itu juga ngasih petrify di bagian belakang, efek yang akhirnya ngebuat space tercipta bagi teman-temannya sendiri. Dan sekarang tutorial yang ketiga pun sudah kembali lagi muncul di dalam Land of Dawn. Kalau misalnya kita ngomongin kontes, kayaknya ini agak berat sih untuk seorang Luminate. Meskipun levelnya cuma beda satu level, tapi yang jadi masalah adalah posisi Yuzongnya yang selalu bisa nge-zone out dengan baik. Bahkan sekarang Black Dragon Form sudah langsung dibuka, Karimon. Betul, Black Dragon Form mengusir pemain-pemain dari tim Tiger Wong White Eagles. Rubet akan menjadi incaran utama. Dan Zenaya nggak dikasih maju sama sekali, nggak dikasih inisiasi. Walaupun tadi ada conceal play yang digunakan, tapi hanya untuk melarikan diri dari kejaran pemain-pemain EVX Boys di Ginevin. Ya, lagi-lagi banyak banget sih ini kerugian yang udah diperoleh sama TWE White Eagles dan EVX Boys Digi. Posisi mereka sudah mulai melakukan invasi ke arah Orange Buff dan mungkin ini bisa diperluas lagi dengan wave selanjutnya. Wave di atasnya udah tebal banget. Iya. Wah, lihat ini bakal jalan, dihajar habis dong, nggak ada defense yang dilakukan. Damage yang dihasilkan masih belum cukup. Tadi Aura memang konek ke arah Nei, tapi tidak ada pergerakan lanjutan. Di mana di bagian mid sekarang akan dihajar oleh pemain-pemain dari tim EVX Boys Digi. Mereka dalam ancaman. Tiger Wong White Eagles masih belum terlihat perlawanan dari mereka. Midnya dihajar, Muffin di depan, kena efek airborne. Ruminate dihajar habis. Katzi di bagian depan mencoba untuk mengincar seorang Muffin. Muffinnya bisa untuk di pick off dan benar saja Muffinnya terpick off. Tapi hanya seorang Muffin ditukar satu turret di bagian mid. Itu cukup mahal kalau menurut gue pribadi, karena sekarang dari tim EVX Boys Digi mereka bisa nguasain 70% jungle dari tim Tiger Wong White Eagles, Nevin. Oh ya, semuanya udah bisa diambil sih. Cuma minus satu aja dari Yupi ini attack speednya belum kerasa sama sekali. Masih lumayan berat dan satu buah flicker mau nggak mau dibuka oleh seorang Zenaya. Kalau kita ngomongin damage mungkin dari Katzi sekarang udah mulai bisa jadi memberi damage juga. Udah ada satu buah War X dan ternyata Zenaya akan langsung hilang di tangan jari seorang Yupi. Ini dia power dari seorang Kari yang sudah mulai terlihat karena dia punya penetrasi tambahan ya dengan item-itemnya, dan Miro pun akhirnya langsung nge-secure karena si Halberd. Ya, ini ada upaya untuk memberikan perlawanan memang, tapi menurut gue masih terlalu dini. Lihat gap gold sementara 4.000, lumayan lah Ya. kalau bisa dibilang. Apalagi dari Yuki yang sudah mendapatkan 2 eliminasi dibandingkan dengan Miro. Lalu juga dari Zenaya yang terpick off 3 kali, otomatis secara jadi item Zenaya menurutku belum bisa jadi sandbag untuk rekan-rekannya ketika bertemu dengan seorang Kari dari Yupi. The Golden Staff lagi barusan. Iya, cepet banget kan? Ya, itu yang emang dibutuhkan sih dari tadi, dan sekarang akhirnya udah komplit ya bisa dibilang. Yap. Lord Slain berhasil diamankan oleh EVX Boys Digi, tinggal menunggu waktunya aja, dan satu-satunya upaya yang bisa dilakukan oleh TWE White Eagles adalah mendorong wave ini di bagian bottom lane, dan itu harus dilakukan oleh seorang Miro sebelum nanti dia harus kembali dan melakukan full defensif dengan Lord yang muncul di area top lane. Posisinya ini bakal mengandalkan Zenaya banget sih untuk bisa menciptakan momentum dan aura sebisa mungkin nggak boleh keculik sama sekali. Masih ada pasif sebenarnya di dalam tubuhnya, tapi kita tahu agresivitas dari EVX Boys Digi dengan Yuzong mereka Ya. bisa banget ngincar ke bagian lini belakang. Iya, ini Yuzongnya jujur mereka play banget. Nge-zoning out pemain-pemain dari tim Tiger Wong White Eagles. Bahkan di menit 10. Ini dari tim EVX Boys Digi. Mereka coba objektif terlebih dulu untuk menghancurkan turret demi turret dari tim Tiger Wong White Eagles. Di bagian mid akan dihancurkan. Kemudian nanti baru best turret akan menjadi incaran dari tim EVX Boys Digi. Tapi tenang, masih ada Nana, masih bisa melakukan defense. Dan pemain-pemain dari tim Tiger Wong White Eagles menurut gue pilihan yang bijak ketika tidak melakukan peperangan berlebih. Dan di bagian bawah terlihat adanya 4 pemain. Belum ada pergerakan yang signifikan terlihat terjadi dari Tiger Wong White Eagles. Karena pemain-pemain dari tim EVX Boys Digi juga nggak mau terpancing untuk perang di dalam turret dari Tiger Wong White Eagles. Ya, yang ngerepotin dari EVX Boys Digi untuk saat ini ketika bermain di area base TWE White Eagles memang dari Nei-nya ya, karena power Lilia untuk clearing wave pun sama cepatnya dengan Nana ataupun dengan seorang Miro yang dari tadi emang berusaha keras buat nge-clear wave minions dengan cepat. Dan dengan posisi kayak gini, EVX Boys Digi bakal butuh daya dorong yang lebih kuat lagi, yaitu dengan Lord selanjutnya dan dengan seluruh monster jungle yang sekarang udah mulai bisa diinvasi satu persatu. Ini dari tim Tiger Wong kalau mau buat defense sebenarnya bisa di bagian depan ya udah Zenaya. Kalau misalnya I am offended ngincer 1 atau 2 orang menurut gue itu udah oke banget. Yang penting bisa dikasih follow up damage yang dihasilkan.
Tapi Miro masih belum sesakit itu terlihat ya. Ya, Mironya memang masih agak kurang karena kan tadi itemnya memang difokuskan untuk nge-burst down hero-hero tebelnya dulu kan, si Halberd yang diambil gitu. Jadi mungkin dari critical damage-nya masih belum mumpuni untuk nge-burst down hero-hero yang sebenarnya kesannya tipis gitu, kayak Matildanya atau Yuppie-nya yang memang gak nyampe untuk ke bagian belakang buat ngejar ke arah seorang Yuppie. Dan Ney yang agak repot sih dengan Black Shoes, tapi sekarang posisinya agak berbahaya sih ini. Iya, dan Zendaya sepertinya akan coba dihajar oleh 3 pemain sekaligus sampai harus mengeluarkan flicker, tapi dikejar terus. Angry Gloom connect, terkena efek slow dan Zendaya pun tumbang di tangan seorang Yuppie Nevin. Dan itu udah gerakan pasrah, udah nggak bisa lagi ketika ada 4 pemain mencoba untuk mengejar Zendaya. Bahkan Miro juga mau nggak mau harus recall. Kalau dia paksain untuk ngebantuin temennya, meskipun tadi Aura udah sempat ngedekat juga, tetap gak bakalan bisa, terlalu tebel dan damage mereka belum cukup dengan perbedaan sampai ke arah 5.000 gold. Dan kita bakal lihat untuk Lord yang seeking the grand finale. Might break their way here. It does for Darwin Nunez. yang sudah kalau misalnya mau melakukan kontes. Nah sayangnya Zendaya tadi nggak ready juga, jadi nggak ada yang bisa ngebuka inisiasi. Nggak bisa, agak ini resikonya besar banget kalaupun emang pengen ngambil orang juga ya. Iya. Mungkin defense masih bisa. Ini yang jadi permasalahan adalah ketika pemain-pemain dari tim Tiger Wong White Eagles melakukan defense, Ney menjadi sosok yang benar-benar menakutkan. Apalagi nanti ada dobrakan dari seorang Muffin yang menggunakan Black Dragon form. Itu harus dipikirkan matang-matang menurut gue pribadi. Ini dari Aura bisa nih buat Molina Blitznya, udah incer ke bagian belakang aja, kacangin aja dari seorang Mavin. Yang penting nanti kalau misalnya Mavin udah buka Black Dragon form, ini orang-orang belakangnya nggak bisa follow up. Ney nggak bisa follow up, Yuppie nggak bisa follow up. Begitupun juga dengan seorang Eira. Walaupun memang Eira dibantu dengan adanya migration. Harus mainin pasifnya juga ya dari seorang Aura. Dari efek Spice tinggi juga sebenarnya mereka harus berani nabrak sih. Mereka nggak bisa terus-terus menunggu ya sampai wave minion dari TWE White Eagles ngedorong mereka sendiri. Dan sekarang ini dia satu buah base trap sudah mulai hilang. Damage dari efek Spice tinggi masih belum ada yang bisa ngebuka inisiasi. Betul, ini masih menunggu Emo Vendor dikeluarkan oleh seorang Zendaya. Dan Black Dagger Bomb sudah dibuka di bagian mid, akan segera maju. Coba untuk menghancurkan turret terlebih dulu, ternyata hanya untuk mengusir. Dan kita lihat terkena sebuah migration sekaligus Auranya untuk masih bisa lolos. Tapi damage yang dihasilkan oleh Voice Tiki membuat tumbang seorang Miro. Ruby nanti berhasil untuk mendapatkan eliminasi memang, tapi Yuppie tidak tersentuh sama sekali. Muffin menjadi pertukaran untuk sementara, tapi kita lihat dari seorang Ney masih punya Black Shoes dan melakukan zoning out ke arah best dari tim Tiger Wong White Eagles. Masih ada minion yang akan hadir dari bagian mid. Zendaya akan menjadi sandbag, tapi Angry Gloom terus menghajar seorang Zendaya. Best akan menjadi incaran utama, sudah dia tumbang lagi. Airanya berhasil untuk mendapatkan eliminasi dan best terbuka lebar. Hancur sudah game yang pertama untuk tim EVX Voice Digi. Congratulations, 1 poin pertama akhirnya berhasil diamankan oleh EVX Voice Digi ya, setelah